Yo, what's up guys, welcome to Daily Screen. Hari ini kita masih ngobrol tentang teen yang di-reveal sebagai Billy Maximoff. Gue baca-baca di kolom komentar di bawah, ada banyak yang bilang, wah gue udah menduga dari awal, gue udah menduga dari ini. Jadi, di video kali ini kita khususkan aja ngebahas sejak kapan gue secara pribadi dan kalian semuanya mulai sadar sebenarnya kalau teen ini sebenarnya adalah si Billy Maximoff. Ada banyak sekali clue-clue yang diberikan, cuman yang paling penting ini akan kita bahas gitu ya. Yang pertama adalah gue paling yakin yaitu pemilihan dari Joe Locke. Yang ini ngomongin soal di balik layar ya. Joe Locke sendiri udah main beberapa series gitu ya, yang agak menjurus kayak gitu. Nah, kaitannya tentu saja dengan dunia pelangi. Kita tahu sendiri bahwa Weekend ini ya di dalam komiknya juga ya udah pelangi gitu. Banyak banget yang bertentangan sebenarnya kulturnya sama kita. Kalau gue pribadi ya, gue nggak akan mau bahas hal yang mendalam kayak gitu. Tapi gue nonton secara karakternya. Gue bukan nyuruh kalian nonton series ini dan merubah pendirian kalian, kultur kalian dan sebagainya. Bukan. Kalian mungkin, gue seneng ada yang komen di bawah yang bilang, bang, gue nggak suka seriesnya, gue nonton lu aja deh, seruan lo nonton lu gitu ya. Oke, itu kan pendirian kalian gitu. Tapi kalau gue secara orang yang akan nyeritain apa yang terjadi gitu. Jadi gue perlu banget nonton, dan di sini mau tidak mau masa depan dari persuperheroan tuh pasti ada unsur-unsur pelanginya gitu. Gue nggak setuju sama sekali gitu. Tapi mau nggak mau ya yang buatnya juga mereka udah mulai mengagung-agungkan itu, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita yang kulturnya sedikit berbeda dengan mereka adalah memfilter apapun itu. Kayak terakhir kan The Last of Us gitu kan, kaget banget tuh tiba-tiba ada bunga, ada pisang ketemu pisang gitu kan, kaget banget gitu. Tapi mau nggak mau memang di Young Avengers pun kalau Weekend ini masih tetap bakal ada nantinya, itu tentu akan menjurus. Tapi kadarnya itu seberapa besar, banyak apa enggak, memang sengaja ditonjolkan apa enggak gitu. Karena memang sifat pelangi ini kan memang privacy orang masing-masing. Menurut gue untuk di sebuah film nggak usahlah terlalu digembor-gemborkan kayak gitu. Oke gitu. Jadi ini juga berdampak dengan bisnis. Jadi nggak banyak kayak orang negara-negara timur nggak meng-cancel, Asia Tenggara gitu yang banyak kan Muslim juga nggak meng-cancel ini gitu. Jadi menurut gue adalah bahaya. Gue ngebayangkan di masa depan itu kalau memang dibuat PG semua umur lah, kalau dibuat memang semua umur, gue sama sekali nggak setuju sih dengan konsep yang terlalu menonjolkan itu. Yang nggak apa-apanya menurut gue adalah ada karakternya, ceritanya orang udah tahu kalau dia ini pelangi, tapi nggak menceritakan tentang percintaan yang terlalu berlebihan gitu. Kita tahu sendiri bahwa Weekend itu nantinya bakal best friend sama si Hulking. Nah, Hulking sendiri di sini belum muncul sih, tapi gue duga-duga jangan-jangan ada improvisasi di Young Avengers ini. Apakah anak dari Bruce Banner itu yang bakal jadi Hulkingnya, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti ke depan gimana update dari Marvel. Tapi ya lagi-lagi clue pertama yang paling bikin gue percaya bahwa teen ini adalah si Billy Maximoff adalah dari pemilihan dari aktornya, dan juga di episode pertama kita lihat ada orang yang nelpon tulisannya Boy V. Dia nggak mau terang-terangan boyfriend kayak gitu karena Marvel ini lagi malu-malu takut dihujat, di cancel gitu. Jadi mereka cuma taruh Boy V. Oke, kalau sebatas itu nggak apa-apa. Kalau mereka sampai cipokan gitu depan umum, bab kayak gitu, wah itu udah parah banget gitu. Gua nggak tahu ya masih mau bahas apa enggak ya dunia ini gitu. Tapi yang jelas adalah gue setujunya kalau unsur kayak gitu tuh dibahas tuh di 18 plus lah kayak gitu. Kalau di semua umur benih-benih itu ditanam sejak kecil, menurut gue ya, pandangan gue gitu ya, kalian harus menghargai juga pandangan gue, itu nggak cocok. Lebih baik memang ini unsurnya 18 plus kayak gitu. Kalau Agatha All Along masih masuk akal karena ini juga ya masih nyerempet ke orang dewasa yang nonton kayak gitu. Kalau untuk ke depan gitu, aduh gue nggak bisa bayangin. Jadi Kevin Feige, tim Disney mikir-mikir lagi gitu ya. Jangan menyusupi hal-hal agenda-agenda di yang nonton anak-anak gitu. Sejatinya apa? Karena anak-anak itu belum bisa memilih jati diri mereka. Untuk memilih kesana, kita bilang kesana, itu harus di umur 18 plus ke atas. Terserah lu mau ngapa, lu mau guling-guling, lu mau bugil keliling Monas, terserah gitu. Tapi untuk semua umur itu masih dalam bimbingan orang tua. Dan ini ya gimana gitu. Gue nggak tahu gue di cancel sama kalangan elit global apa enggak bahas ini, tapi
Ya gue kurang setuju kalau memang penerapannya Young Avengers nanti bakal kayak gitu. Ya lagi-lagi kalau karakternya ada dan gak terlalu mencolok di sana, oke, it's okay, itu keren banget. Fokus ke masalahnya, nggak yang fokus lumat-lumatan dan sebagainya, nggak fokus ke sana gitu. Nah itu clue yang pertama adalah tentang si Gue ini. Yang clue yang kedua adalah pemecahan mantra dari Scarlet Witch yang dengan gampangnya dipecahkan sama si Billy ini guys. Nggak ada yang mampu memecahkan mantra dari Scarlet Witch yang dipengaruhi oleh Darkhold itu selain anaknya sendiri yang udah tahu kunciannya gitu ya. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, sampai detik ini gue masih yakin kalau jiwa Billy Maximoff itu udah lama masuk ke jiwanya si Billy Kaplan yang ada dari Eastview ini. Setelah Westview kan dipecahkan oleh si Scarlet Witch di ending dari WandaVision dan terjadilah beberapa hal dan kita lihat bagaimana nasib dari Scarlet Witch di ending WandaVision kan kita lihat dia bertapa, kayak arwahnya bertapa mempelajari Darkhold dan ada panggilan jiwa-jiwa dari si Billy dan juga Tommy. Nah gue yakin di momen itu jiwanya ini juga udah pecah dan sejak saat itu Billy Maximoff masuk ke raga dari Billy Kaplan dan tidak sadar sebenarnya dia itu adalah anaknya dari Scarlet Witch. Barulah ketika kematian dari Scarlet Witch di Doctor Strange yang kedua itu mereka mulai sadar, wah ibu gua, aduh ada apa-apa nih. Karena memang kalau kalian lihat kejadian di WandaVision ketika si Speed lagi lari si Tommy itu di stop lah langsung kan sama si Billy Maximoff, stop dulu. Dan dia tuh paling ngerti dan paling tahu, sensitivitasnya paling kuat bahwa ada apa-apa dengan Vision kan di WandaVision. Dan itu juga terjadi dengan si Billy Kaplan yang tadinya dia nggak sadar, tiba-tiba sense-nya itu kayak Peter Tingle-nya itu mulai merasa bahwa wah ada apa-apa nih sama orang tua gue gitu. Sejak saat itulah dia mulai sadar bahwa dia itu punya ibu yang bernama Scarlet Witch dan dia pergi ke Westview, dari Eastview ke Westview dan dia cuman gak ada ngelihat sisa apapun kecuali ada Agatha Harkness yang masih dalam mantra dan dibebaskanlah mantra tersebut. Nah pembebasan mantra ini makin kita membuat yakin bahwa untuk memecahkan mantra dari kutukan dari Agatha Harkness ini dibutuhkan orang yang satu keturunan atau yang lebih kuat atau setara ilmunya dengan seorang Scarlet Witch. Karena memang mau tidak mau lahirnya si Billy dan juga Tommy ini berkat dari chaos magic dari Scarlet Witch. Kalau dalam komiknya kan memang kelahiran antara Billy dan juga Tommy ini akibat jiwa Mephisto ini yang terbelah menjadi dua gitu ya. Akhirnya jiwa ini membentuk lahirnya anak-anak dari Wanda. Barulah ketika Mephisto sadar gitu menyatu, diserap lagi kekuatan jiwanya itu diserap lagi, itu akhirnya meninggal Tommy dan juga Billy. Gue nggak tahu kalau di dalam versi MCU kayaknya ada beberapa perubahan, tapi yang jelas chaos magic dari Wanda ini sebelum dia mendapatkan Darkhold pun dia sudah mampu menciptakan Billy dan juga Tommy, dan itulah masuk akal kenapa gue sangat yakin Tin ini adalah keturunan dari Scarlet Witch. Karena memang dia bisa memecahkan dengan gampang mantra itu karena dia berasal dari chaos magicnya si Wanda. Nah, clue yang ketiga yang paling kelihatan adalah sigilnya si Tin ini. Karena hurufnya langsung antara huruf M dan juga huruf W yang dibolak-balik. Apalagi kalau bukan Maximoff. Nggak mungkin dong tiba-tiba Mephisto kayak gitu. Karena memang ini berhubungan dengan si Wanda Maximoff. Jadi jelas orang-orang yang disigil kayak gini kayaknya ya ada ikut campur dari si Scarlet Witch yang sebelum kematiannya atau mungkin di ending dari WandaVision ketika dia merampalkan mantra dan juga di awal dari Doctor Strange yang kedua dia itu kan benar-benar pengen melindungi putranya. Jadi dengan cara melindungi dia pakai sihir Darkhold-nya untuk melindungi putranya agar orang tidak tahu kalau itu adalah anak dia. Meskipun dia meninggal, dia hancurkan semua Darkhold, tapi gue yakin bahwa sebelum kematiannya dia itu sedang memantrai bahwa dimanapun anaknya berada jangan sampai orang tahu supaya dia itu nggak diburu. Nah setelah clue yang ketiga, clue yang keempat adalah di trailer sih ada banyak banget bocoran mulai dari bintang-bintang di belakang itu kan bener-bener weekend parah gitu. Kalau kalian baca-baca komik juga sekilas mungkin lihat di Google, di Wikipedia, pasti kalian ngeh kalau kekuatan itu adalah kekuatan dari Weekend yang ada dalam komiknya. Plus juga baju yang dipakai kan di episode 5 ini itu kan juga muncul di trailer di mana dia pakai baju yang merah bercampur dengan ikat kepala yang biru. Itu kan benar-benar kostum dari Weekend di dalam komiknya. Jadi ini benar-benar menjurus gitu karena setiap uji coba yang ada di setiap episode dari Agatha All Along itu adalah menunjukkan masa dan juga zaman dan juga menunjukkan jati diri dari setiap penyihir itu. Jadi kita bisa lihat bahwa di episode 5 ini secara terang-terangan Marvel memang mengungkapkan bahwa itu adalah Billy, itu adalah Weekend, jelas banget dari kostumnya. Jadi
ya bocor sih, sebelum trailer yang dibikin pun bocor, dan kebocoran ini pun disengaja sebenarnya supaya ya series ini laku gitu. Kalau nggak ada unsur-unsur dari Wanda kayaknya gue masih ragu gitu kan Agatha All Along ini bakal hype gitu ya. Di clue yang kelima adalah ketika Jennifer ngomong sama si Tin tentang Mephisto. Yap, mau tidak mau Mephisto memang itu ada ikut andilnya di WandaVision. Kita juga berteori banyak karena memang terlalu banyak clue-nya gitu. Akhirnya terbayarkan di episode ketika Jennifer bilang bahwa si Agatha ini menukaskan anaknya Nicholas Cage ini ke Mephisto. Kemudian clue yang keenam adalah ketika si Tin ini mentis ada yang terjadi dengan dirinya 3 tahun lalu di usianya 13 tahun. Nah, kita tahu sendiri bahwa di WandaVision memang si Billy ini udah berumur 13 tahun dan banyak banget yang terjadi kan di WandaVision, bagaimana dia punya kekuatan di dalam hexnya itu juga udah ditis di sini, dan itu makin membuat kita sangat yakin kalau dia itu adalah Billy Maximoff. Sejauh ini itulah clue-clue terbesar. Sebenarnya ada banyak sih clue-clue kecil kayak beberapa logat-logatnya, kayak beberapa istilah kecil kelakuannya, beberapa ornamen-ornamen, tapi kita nggak perlu bahas. Yang mencolok aja, yang paling besar aja gitu. Nah, sekarang di kolom komentar di video sebelumnya banyak yang nanya apa yang terjadi selanjutnya gitu. Ke depan meskipun kita lihat Billy ini membunuh Jenny, kemudian juga Agatha, Lilia, sebenarnya mereka juga masih hidup, hanya saja keluar dari Witches Road. Jadi ke depan kita nggak tahu gimana caranya Agatha Harkness kembali lagi ke Witches Road. Tapi ada juga adegan di trailer ketika kita melihat bagaimana Tin membuka gerbang dari Witches Road lagi. Billy ini memaksa untuk masuk lagi ke Witches Road untuk menjemput ibunya dengan membentuk formasi bintang itu kan. Sebenarnya juga easter egg dari si Weekend-nya juga sempat hadir ya di Wundagore, tepatnya di scene Wundagore, di mana di Wundagore itu kan ada patung kayak Scarlet Witch. Di bagian bawah-bawahnya itu ada Weekend yang benar-benar komik akurat gitu. Itu juga salah satu clue kalau Weekend dan juga Speed bakal hadir, tinggal nunggu waktunya aja gitu. Apalagi sekarang Miss Marvel, Kate Bishop udah bergabung sebagai Young Avengers dan dia akan mencari anggota-anggota lainnya, dan ketemulah nanti si Billy Maximoff dan juga Tommy Maximoff. Kita akan lihat mereka bergabung gimana, karena Billy Maximoff tuh kayak pengganti Scarlet Witch yang ada di Avengers lama guys. Jadi kayak gitu. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang pengen dukung kita tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.